Jadi Tapi ini, Bat, apa? ngomong-ngomong, katanya lu punya cerita lagi yang nggak kalah horornya dibanding ini. Terima kasih banyak loh. Anda melempar-melempar gitu nih. Gue langsung kasih dua nih ya. Gimana? Gue langsung Boleh, kasih. boleh, boleh, Yang boleh. pertama dari dosen dan yang satu lagi dari mahasiswa. Wah, Jadi yang dari dosen dulu nih. Jadi waktu itu dosen sastra Jawa ya lagi ngajar di gedung 6. Oke, dia lagi ngajar di gedung 6 di lantai 2 ya, banyak yang udah cerita kayak gitu tentang itu. hmm. Dia lagi ngajar di gedung 2, di gedung 6 lantai 2. Jadi dia masuk ke kelas pagi-pagi, dia ngeliat kelasnya udah rame, dia absen dong. Dan selama dia ngabsen, gak ada yang jawab. Kok bisa gitu? Nah, itu dia. Kalau 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 seandainya, oke anggaplah kalau seandainya mahasiswanya kurang ajar semua, nggak mungkin dong. Nggak mungkin Nggak mungkin semuanya. ada mahasiswa yang di absen Nggak nggak nyaut nyaut. tuh nggak mungkin. Karena Nggak, mahasiswa juga ngincer absen, bro. iya makanya itu kan penting gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba kompak satu kelas nggak nyaut gitu pas di absen. Jadi Ya, nggak mungkin mahasiswa pada nggak diem masuk begitu. di akal sih kalau seandainya ada dosen tiba-tiba masuk kelas ngeliat kelasnya rame terus dia ngabsen tapi nggak ada yang nyaut. Ini siapa yang nyaut ya? Gua gua nggak tahu kelanjutan ceritanya apakah habis itu si dosen ini lanjut ngajar atau habis itu keluar. Cuma gue denger sih habis itu di mejanya di meja salah satunya itu yang ada di ruangan itu ada kayak ular gitu, dan Hmm. orang dan mahasiswa yang di situ tuh diem doang, nggak panik nggak apa. Ini agak gimana ya, kenapa tiba-tiba ada ular gitu. Nggak gini loh. Gimana ada kalau tiba-tiba ada ular gimana? Kok ada mahasiswa yang nggak panik gitu loh? Mahasiswanya Panji si petualang semua gimana gitu kan. Kan Nah, nggak mungkin ada ular terus dengan santai aja satu kelas santai. nggak mungkin Kalau kalau ini sih fungsi. udah nggak logis. Ini udah nggak logis sih. Dari di absen nggak nyaut aja itu sebenarnya udah nggak logis tuh. Udah jauh ini. Udah bukan mahasiswa lagi kalau begini ceritanya. Oke, oke kalau gitu ini cerita terakhir dari gua. Ini cerita terakhir dari gua. Oke. Apa tuh? Jadi gua sempat dengar cerita ini dari senior. Gue sempat dengar cerita ini dari beberapa senior gitu, kayak satu cerita ini valid gitu. Ada Ya, yang kejadian, gue nggak tahu mahasiswa atau mahasiswi, dan gue juga nggak tahu dari mana gitu. Gue nggak tahu orangnya siapa, tapi ceritanya ini melekat banget soalnya banyak yang ngomongin. oke. Jadi ya, jadi waktu itu lagi nginep, lagi Gue lagi nginep, nginep nih. lagi nginep di FIB karena ada satu acara gitu, ya kan? Lagi nginep di FIB karena suatu acara. Kemudian ada salah satu staff itu malam-malam sekitar jam 11 pergi ke gedung 1. Wah, lanjut Mungkin lanjut. mungkin mungkin ngambil sesuatu kali, ada yang ketinggalan atau ngambil barang yang dibutuhkan gitu kan. Jadi dia salah satu staff ini ke gedung 1, kemudian pas balik turun dari gedung 1 dia jalan pakai dengkul. Gila, maksudnya apa nih jalan pakai dengkul? Serem Jadi banget, ya dia jalan pakai dengkul gini. parah. Bener-bener pakai dengkul kayak dia kakinya dilipet gitu. Ya, jadi kakinya kayaknya kelipat gitu, cuma dianya tegak. Jadi nggak ngesot, nggak, cuma jalan pakai dengkul kayak satu dua tapi dengkul. Kayak lu Sekarang kebayang nggak sih, kayak temen lu nih, bentar ya gue mau ngambil barang nih di gedung 1. Iya 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 gitu kan. Dia ke gedung 1 terus balik-balik jalannya pakai dengkul. Kayak gila. Lu kalau ngelihat langsung
Pasti gila Enggak, sih, ini apaan. ini apaan? Ini nggak mungkin dong, ini secara tiba-tiba jadi kakinya kenapa gitu. Nggak mungkin sih. Kalaupun kenapa-kenapa, pasti kan dia nelpon, ya kan? Ada nelpon, kalau enggak ya dia ngesot gitu. Tapi kenapa dia Iya, gitu? Itu gue nggak tahu nggak mungkin, maksud. nggak mungkin mahasiswa biasa gitu kan, tiba-tiba ini di tangga kan, Dia di tangga. tiba-tiba di tangga jalannya ngesot jalannya pakai dengkul. Gue sih capek jalan pakai dengkul biasa aja capek, apalagi turun tangga gitu kan. Dan menurut gue ngapain gitu kalau dia mau prank temennya. Ya kan, tapi coba lu bayangin deh, kalau misalkan ternyata dia pas jalan kayak gitu nggak sadar, kayak dia ngerasa jalannya biasa-biasa aja. Ya, ya kalau kata gue sih emang dia ngerasanya jalan biasa, cuma teman-temannya yang lain melihatnya dia jalan pakai dengkul. Atau bahkan kalau lebih parahnya lagi, dia nggak sadar dia habis dari gedung satu. Nah, itu lebih gokil, itu lebih gokil. Jadi kayak tiba-tiba dia nggak tahu, kayak, gue bisa dari mana? Lah kan lu mau ngambil barang di gedung satu, terus lu balik-balik jalan pakai dengkul. Hah? Tuh, Loh, gila sih. Ini loh, parah sih. ini Parah. gokil. Ini ceritanya gokil. Gue nggak bisa ngebayangin kalau seandainya ngerasain ataupun ngelihat langsung. Kayak Dan jalan pakai dengkul itu udah bukan prank sih kalau kata gue. iya, kayak misalkan lu ngeliat gue tiba-tiba jalan pakai dengkul gitu kan, lu Enggak, kalau ngapain gitu. Kalau lu ya, gue pukul lu ngapain, cok? terus badan Tiba-tiba Aditya. pakai dengkul kan. Gue sih kaget. Oke, gokil. Itu tadi cerita dari gue, Chan. Itu cerita terakhir dari gue. Ini paling gokil sih menurut gue. Itu nggak bisa dipikir dengan logis, dan gue juga nggak bisa mikir makhluk gue apa yang masuk ke dia gitu sampai bikin jalannya pakai dengkul. Iya kan, kayak lu jalan berangkat biasa, balik. Dengkul. Kalau seandainya loncat-loncat, oke, mungkin kita bisa tebak pocong gitu ya. Kalau Iya, dia loncat-loncat gitu, oke, kita bisa tebak dia kerasukan pocong gitu, atau ngesot gitu kan, suster ngesot. Jalannya pakai dengkul, dia kerasukan apa, men? gue gue nggak ngerti sih kalau kayak gitu, jalan pakai dengkul kayak ih. Oke, 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 oke. Kalau oke, dari lu ada cerita lagi nggak? Sebenarnya dari gue sih, karena gue kan nggak pernah ngalamin langsung ya, gue tadi juga ceritanya kan dari Dari senior kata-katanya kan? senior senior gitu kan. Cuman gue ada nih satu temen gue yang punya cerita juga. Gokil. Oke, berarti kita Nah, kedatangan bintang tamu nih hari ini nih. iya, kita kedatangan bintang tamu hari ini. Langsung eksklusif dari orangnya langsung. Betul. Tuh, Langsung sekali. kali ya kita panggil ya. Langsung aja silakan Kakak Daicang. Silakan. Inilah dia Nyi Roro Kidul. Hah? Woi, Salah. Ini dia Ayunda Gia. jangan diundang. Aduh, halo, halo, halo Halo, semua. ya, bertemu lagi Halo, kita. iya bertemu lagi kita. Ini emang tim podcast ini nggak ada kreatifnya ya, ngundang bintang tamu sama. Jangan gitulah. Nggak, boleh dibocorin aja nggak sih, ini Ayunda Gia ini sebenarnya juga bagian dari kita sebenarnya. Makanya datang terus. Aduh, Oh enggak. Ayunda Gia ini kita datangkan langsung karena Oh iya, emang karena pengalamannya bagus. oh iya, benar-benar. Jadi emang kita sayembara dulu. baiklah. Kita emang sayembara dulu gitu sebelumnya ya. Ini Betul. untuk tema kali ini, gue udah cocok banget nggak sih ini backgroundnya? Gokil. Udah dong. Cuma Paling menghayati, udah hitam-hitam, backgroundnya yoi, gelap, Iya dong, harus niat. cuma sendiri kan. tinggal kita denger ceritanya aja. Cuma sendiri kan, tapi di tempat situ kan. Sayangnya sih ya sendiri. Enggak. Kayak sekelibat aja gitu. Silakan, ada cerita apa? Gue sih ada beberapa
cerita paling 4 sih, cuman 3 dari itu kayak singkat banget. Ini gue dapet ceritanya tuh dari tante gue langsung. Kebetulan tante gue ini alumni FIB juga, udah lama. Jadi, aduh, gue takut sendiri. Aduh, belum Jadi, cerita. Tenang. Kita menyediakan selain hanya membahas ini, kita juga menyediakan jasa menjaga, ya. Jadi bisa langsung hubungi. Baiklah, udah ada dukunnya 1 soalnya ya. Kenapa tenang aja. Lo. Kan Yuk dukunnya partnerku jangan ngambek yuk partner. Aduh, mohon maaf teman-teman. Abis Ya ini udah cas langsung kita, aja kali karena pakai laptop kita. Lanjut. lanjut. Oke, jadi tadi gue dengar-dengar tuh kalian sempet nyinggung ya tentang petang kreatif. Yep. Nah, itu emang kata tante gue, petang kreatif nih kan sekarang udah nggak ada ya, tapi zaman dulu tuh kayak emang pas petang kreatif nih suka banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi paling sering sih tante gue ceritain emang pada saat petang kreatif nih kan sering banget nih sampai malam di FIB, dan nggak sedikit mahasiswa yang kesurupan pada saat itu. Gitu. Udah sih, itu yang pertama. Oh, udah. Terus Oke. Serem sih kalau misalkan pada kesurupan gitu. Iya, emang Nah, ini building apa dari yang biasa dulu aja. Iya, benar. Ini lebih ke fun Ini fact. kan ada Iya, ada beberapa, jadi jangan sedih. Fun sekali FIB. Gitu. iya, tapi berhubung kita ini kan host ya, kita MC, jadi kita harus mengambil sisi horornya. Jadi serem banget sih kalau misalkan kesurupan gitu. Keren, ya, emang kalau kesurupan itu, apalagi kalau rame-rame gitu, kesurupan massal tuh serem sih. Gua nggak Serem kebayang sih. cara ngebebasinnya satu-satu gitu. Nah, itu dia. Iya, Cuman nggak kebayang kayaknya sih. lebih serem cerita kedua, ketiga, keempatnya nih. Nah, semoga ya silakan dilanjut. Ayunda Gia. Oke. Jadi yang kedua ini, jadi tante gue waktu itu tuh lagi lewat depan gedung 5. Belum disebut tadi ya gedung 5 ya. Belum. Nah, ya jadi kebetulan waktu itu tante gue tuh lagi lewat di depan gedung 5. Terus kan pintunya kebuka tuh. Terus ya biasalah lagi jalan, terus tante gue lagi nengok aja gitu ke arah situ. Terus tiba-tiba ada gelap gitulah. Oke. Ini juga nggak cuman gedung 5. Kalian Oke. sadar gedung-gedung di FIB kan emang lampunya remang-remang gitu ya. Oke, sebentar, Ayunda Gia kayaknya penghuni setempat Emang. tidak mengizinkan Iya, Anda. kayaknya ada gangguan ya, ada gangguan yang Iya, ada secara gangguan. tidak langsung Aduh, nggak jangan seneng gitu. gitu loh, nggak seneng. Jadi sinyalnya Kayaknya di Di parno gue. Iya, kayaknya ada yang nggak seneng gitu aja dia yang bercerita. Jadi ya kayaknya sinyalnya di ini gitu apa? yang goyangin Ya sinyalnya. Allah, amit-amit. Jadi tadi di gedung 5 lagi lewat, terus remang-remang ya? Iya, emang hampir semua gedung FIB nggak sih remang-remang gitu? Ya rata-rata Nah, sih terus gitu sih. iya, terus ketika dia lewat, dia nengok, iya ada Mas Genderuwo di situ. Nggak main-main lagi nih. Langsung. Ini udah bukan Tinggi. Mbak Kunti. Hitam, gede gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba matanya nyala gitu. Merah kan. Pasti. Rambutnya dan bulunya banyak-banyak gitu ya. Ya, begitulah. Oke. Tapi lu bayangin lu lagi sini. Gue merinding sendiri. Lu melihat ada sosok. Padahal ngelihatnya tuh jalan nih, ngelihatnya tuh juga bukan yang kayak aduh pengen ngeliat nih di gedung 5 ada apa, enggak gitu, cuman kayak ya udah simply lagi nengok aja gitu. Tapi itu Oke. coba lagi jalan biasa kan lu menengok. Lagi santai. Iya, itu sih nggak kebayang sih. Lagi santai. Gue aja pas diceritain gue merinding banget, soalnya kan dulu ya pas gue keterima FIB gitu, gue denger memang FIB nih banyak ceritanya gitu kan. Terus ya udah gue iseng
iseng lah. Terus pas lagi waktu itu pas tante gue lagi cerita-cerita juga, dia tuh juga sempet bilang, pokoknya tuh kalau misalkan udah sore, itu tuh maksudnya ya udah sore menjelang ke malam gitu, udahlah nggak usah nengok ke atas. Maksudnya nengok ke atas bukan lu ngeliatin langit ya, tapi maksudnya kan ya beberapa gedung di FIB itu ada lantai 2-nya, lantai 3 gitu. Jangan iseng deh, jangan lihat ke atas situ gitu. Ntar bisa aja lu diliatin balik. Gitu. Ya, kalau itu ya benar. Tapi emang masuk akal sih, karena emang cerita-ceritanya kan banyak kan dari gedung-gedung yang punya lantai tingkat gitu kan, dan kejadiannya juga di lantai-lantai atas gitu kan. Iya benar. Dan otomatis kalau misalkan lu ngelihat ke atas gitu, ke gedung-gedung yang misalkan lantai 2, lantai 3 gitu, bisa aja diliatin sih kalau misalkan lagi hoki. Ada lagi nggak nih Ayun Dagia? Ada 2 lagi. Oke, silakan. Ya. Boleh banget. Kalau yang selanjutnya nih dia ada di gedung 4. Aha. Jadi di gedung 4 nih kan gimana ya, sering sunyi gitu kan. Terus kadang tuh suka ya ada suara-suara gitulah di gedung 4 tuh. Kayak gak ada angin, gak ada hujan, suka kayak ya tiba-tiba ada suara-suara, tau lah apa. Suara demo buruh. Kan dong, suara-suara yang pasti mencekam. Oke, terus? Wallahualam lah ngedengar apa, soalnya katanya emang ya banyak suara gitu, mau mulai dari perempuan nangis lah, atau kayak anak kecil ketawa-ketawa. Kayak gitu, suara-suara gitulah. Oke. Berarti emang ngeri nggak sih, bayangin aja lo lagi di gedung 4 sendiri gitu, ngambil either barang ketinggalan lah atau apa, terus tiba-tiba lo mendengar itu kan kayak nggak kebayang sih gue. Serem sih. Apalagi kalau suara nangis ya, sebenarnya itu gue nggak tahu tuh harus bilang aduh ini ada yang lagi mental breakdown kan gara-gara tugas, atau makhluk lain ini yang lagi nangis gitu kan. Gue sih nggak kepikiran kalau seandainya maghrib ada yang nangis gitu di gedung 4 atau di gedung manapun ya. Gokil. Tapi emang persebarannya merata ya. Antar gedung itu ada yang menampakkan diri, ada yang bikin bau ruangan jadi nggak enak, ada yang nampilin suara gitu, munculin suara doang gitu. Ya benar, kayaknya udah bagi-bagi job desk itu mereka tuh di FIB udah bagi-bagi. Jadi di Texas, ayo tampilkan gitu kayaknya sih. Iya. Ngeri juga sih kayaknya. Jadi cerita selanjutnya ini di gedung 6 nih sekarang. Emang gedung 6 kan ya terkenal serem banget kan, apalagi lantai 2-nya. Emang jujur aja ya, buat gue sama Icang, Kakanda Icang yang udah ngerasain kuliah offline tuh emang jujur gedung-gedung di FIB tuh hawanya kayak kurang mengenakan gitu loh. Apalagi gue spesifikin aja nih tempatnya. Gedung 6 di toilet lantai 2. Itu cerita selanjutnya nih, kejadiannya di situ. Ini tante gue juga yang ngalamin. Jadi waktu itu dia lagi ada kelas di situ, terus dia mau ke toilet. Nah, di situ dia ngeliat nih ada perempuan masuk. Gitu. Normal kayak dia pikir ya udah mungkin mahasiswi gitu kan. Terus dia juga masuk, dia udah mulai curiga nih, kan bilik toiletnya nih 2 doang kan. Terus nih dia ngeliat pintunya, kok pintunya kebuka. Pintunya kebuka, dia udah mulai curiga nih. Terus ya udahlah, dia ke toilet, dia masuk ke salah satu biliknya, tiba-tiba dia ngedengar suara flush. Gitu. Tapi nggak ada orang masuk ke toilet itu. Jadi kan ya tante gue bingung dong, kayak, hah, masa iya toilet rusaknya nge-flush sendiri gitu kan. Terus akhirnya setelah selesai lah urusannya, dia keluar dari bilik itu. Ini gue juga nggak ngerti ya, dia nih orangnya kayaknya memang sangat, apa bahasanya ya, rasa ingin tahunya tinggi banget nih gue rasa ya. Soalnya di situ ya emang pintunya sih pintunya tuh kebuka, cuman tuh nggak yang kayak full kebuka gitu loh. Kayak setengah doang gitu. Terus sebelum tante gue keluar dari toilet, dia ngintip ada perempuan lagi duduk, rambutnya panjang. Ya let's just assume kalau itu Mbak Kunti ya.
Tapi yang gue bingung adalah ini gue bingung tapi at the same time gue juga agak tenang gitu ya, karena kayak bayangin kalau misalkan dia duduknya madep depan terus lo ngelihat tatap-tatapan gitu, itu kan serem kan. Tapi yang bikin gue bingung adalah ketika tante gue ngeliat kenapa dia duduknya ngebelakangin si toiletnya itu, jadi dia duduk di kloset tapi madep belakang. Dan ya di situ lo lihatlah rambut panjangnya dia dan kostum putihnya dia. Kayak Gila. bingung gak sih lo ngelihat ada dia duduk di toilet madep belakang. Di situ aja lo udah bingung, tapi at the same time kalau dia duduknya madep depan itu makin pusing gak sih, Wak? Gue sih kaget. Gue merinding loh pas diceritain itu, sumpah. Iya, gue ceritanya merinding. Oke, tapi bisa. Abis itu tante lo cabut, tapi dia orangnya emang chill parah, kaciu, squee living gitu loh orangnya. Oke. Ya takut sih, takut gitu. Cuma dia kayak coba untuk bawa santai aja gitu. Makanya semenjak gue denger itu, gue gak pernah ke toilet sendiri. Gue selalu minta temenin. Itu tapi parah sih. Maksudnya tuh emang Kenapa? Itu karena emang tapi emang beneran lo dulu. Nah, itu padahal baru dari cerita itu ya, baru dari cerita tante gitu kan. Belum ngerasain sendiri tapi udah bisa sampai bikin buat takut sendirian ke kamar mandi. Iya, karena gimana ya? Ya gue kan jujur aja gue emang penakut nih orangnya. Tapi emang ketika gue masuk ke gedung 6 tuh kayak hawanya beda banget, ngerti gak sih? Emang beda. Kayak, rasanya. iya kan, kayak pengep dan rasanya tuh lo nggak tenang aja gitu. Dan waktu itu gue pernah lebih remang-remang gak sih? Iya, lebih remang-remang jujur. Kayak walaupun gedung FIB lainnya itu udah remang-remang, gedung 6 nih lebih remang lagi gitu. Dan waktu itu gue pernah pokoknya sore-sore tuh lagi hujan, di situ gue sempet lagi nongkrong sama teman gue gitu di gedung 6, dan itu kan hujan, gelap, remang-remang, dan itu tuh hawanya makin parah gitu. Pokoknya tuh kalau malam-malam di FIB dan lagi sepi tuh udah, aduh, skip deh. Itu ngeri sih itu. Untungnya tante lu nggak yang sampai penasarannya itu sampai nggak negor gitu. Gue takutnya habis itu, Mbak kok mandepnya ke belakang gitu. Gue takutnya ditegur mungkin maksudnya bukan penasaran nih siapa gitu, mungkin mau ngasih tahu, Mbak kalau pakai toilet madep depan gitu. Ternyata pas ditegur yang muter palanya doang. Waduh. Nah, itu ngeri juga. Aduh. Ya kan? Itu lebih gokil lagi ya. Waduh. Amit-amit ya Allah. Oke, gokil. Terima kasih banyak ya buat cerita-ceritanya, testimoninya. Sama-sama. Juga itu emang berarti semenyeramkan itu, ternyata ada genderuwo. Jujur. Iya kan, banyak variannya ternyata. Iya, kenapa? Iya kan, harus open minded, harus menerima segala perbedaan gitu. Betul. Jadi di FIB nih yang beragam nggak cuman anak-anaknya kebetulan ya. Nah, itu dia. Tapi kita doakan mudah-mudahan Ayunda Gia juga bisa ditampilin. Enggak, maksudnya dijauhkan dari itu ya, dari gangguan. Amin, dijauhkan. Enggak, tapi jujur aja kali, Cang ya? Gak usah, oke. Keren, gokil. Gokil. Gua ngeri sih yang kuntilanak sama genderuwo sih. Genderuwo itu paling, soalnya itu udah level bos kali ya, udah level bos kalau seandainya tiba-tiba ditampilin secara generous gitu. Iya, udah ibaratnya core of the core gitu kan. Iya, jatuhnya tuh dia udah baik banget, tiba-tiba tampil gitu. Oke, itu tadi dia cerita penutupan dari kita, dari teman-teman kita. Terima kasih banyak kakak-kakak senior dan teman-teman juga yang udah ngirim-ngirim cerita-ceritanya. Benar sekali. Ya, mau dari IG, mau dari Twitter, ataupun dari via chat, atau dari dari mulut ke mulut, itu juga terima kasih banyak. Thank you banget juga buat Ayunda Gia sudah sharing ceritanya. Sama-sama. Juga cerita dari tantenya itu
gokil. Sebenarnya Tantenya emang terbaik sih, kayak rela mengalami untuk berbagi cerita. ya, thank you banget. Udah planning kali ya dia Cenayang sebenarnya nih. Dalam beberapa tahun kemudian nih cerita gue mau diceritain nih sama keponakan gue. Bener, itu dia. Terima kasih banyak udah sharing-sharing cerita. Thank you banget. Sebenarnya tujuan dari podcast kita kali ini sama sekali nggak ada niat buat nakut-nakutin teman-teman angkatan 2001. Tapi Bener. ini kita sekedar sharing-sharing aja. Ada apa aja sih di FIB tuh, dan emang terkenal banget gitu cerita-cerita horornya. Makanya dari tadi kita berdua dan juga ada Ayunda Gia yang mencoba untuk nyampeinnya ya biasa-biasa aja gitu, santai-santai aja, kita bercandain tapi nggak boleh keterlaluan juga gitu kan. Betul. Karena mau nggak mau, percaya nggak percaya ya mereka ada dan mereka berhidup berdampingan sama kita. Kalau itu yang gue percayain sih. Kalau yang Seenggaknya lainnya kita harus menghormati lah. ya sebenarnya kita harus menghormati, dan kalaupun memang ada cerita-cerita yang nyeremin ya nggak apa-apa kali. It's fun, it's okay. Walaupun kalau lu ngerasain sih kayaknya nggak fun banget, tapi buat cerita. Iya kalau ngerasain sih nggak fun. Tidak fun tapi tertekan, bro. Kalau lu ngerasain mungkin tertekan gitu kan, nggak fun, tapi setelah itu lu jadi ada cerita gitu, dari kayak tantenya Gia jadi cerita kan ke Ayunda Gianya, kayak dulu tuh gue pernah tahu ngeliat genderuwo, dulu tuh gue pernah ngeliat di kamar mandi gitu kan. Iya, justru Memories. FIB jadi semakin membekas gitu loh di hati. Ya, itu menumbuhkan memories di dalam dalam segi horor. Dalam segi horor sayangnya. Iya. Mau nggak mau tapi dalam segi horor, guys. Oke. Betul. Jadi kita benar-benar nggak ada niatan buat nakut-nakutin teman-teman angkatan 2001, apalagi menjelek-jelekan FIB ya. Itu bukan berarti karena FIB ini banyak cerita horornya, bukan berarti FIB itu jelek atau FIB itu angker, enggak. Tapi di setiap tempat juga sebenarnya ada, pasti ada, dan ya udah, live with it aja. Kita jalani aja dulu. Kalau ada kejadian minta tolong sama temen lu, kalau nggak ada ya jangan dicari gitu. Betul. Gitu aja. Oke. Itu aja sih. Terima kasih banyak buat udah ngikutin dari episode 1 sampai episode 2 ini. Dan yang pasti tungguin aja, kita bakalan ada episode-episode selanjutnya yang bakal ngebahas lebih FIB. Lebih gimana ngomongnya? Lebih FIB tapi lebih chill gitu loh, gak pakai tegang-tegangan lagi, karena apa namanya? Apa? Ya. Nah. Ya sorry ya guys ya, ini temen gue Kakanda Icang nih nggak bisa kalau di luar cue card gitu kan. Padahal emang gitu dari tadi nggak pakai cue card, makanya kadang-kadang agak nyeleneh gitu kan. Oke, jadi thank you banget buat episode kali ini. Gue dan Kakanda Icang bakal tutup dari sini. Sampai ketemu di episode-episode lainnya, ngebahas tentang lain-lainnya juga, tentang seputar FIB. Yang pasti lebih fun, lebih chill, dan tidak menegangkan lagi seperti kali ini. Yoi. Terima kasih banyak dan see you the next episode of our podcast. Thank you. PSA